Yo, what's up K-pop, balik lagi bersama gua Hidayat Ari. Pada kesempatan kali ini gua akan membahas yang pernah gua bahas sebelumnya, yaitu kontroversi antara Mina EOE dan Jimin EOE. Sebelum gua mulai video ini, gua mau disclaimer dulu nih. Video ini agak sedikit sensitif, jadi mohon kebijaksanaan teman-teman. Dan di sini gua tidak memihak siapapun dan tidak menyalahkan siapapun, juga tidak membenarkan siapapun, karena semua fakta ini belum ada validasinya. Yang kita tahu validasinya itu sekitar tahun lalu, Jimin sudah meminta maaf kepada Mina dan FNC Entertainment sudah meminta maaf kepada Mina, dan semua urusan sudah selesai. Di video kali ini gue akan membahas kontroversi lanjutan antara Mina dan Jimin dari sudut pandangnya Jimin. Kalau di video sebelumnya gue membahas dari perspektifnya Mina, apa yang Mina ungkapkan di Instagramnya dan semua yang dikatakan oleh Mina. Sumber-sumber yang gue cantumkan ini adalah dari pen, situs pen, dan beberapa translator dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti gue cantumkan sumbernya di bawah. Langsung aja lah masuk kita yang pertama. Kalau sebelumnya Mina menjadi korban bullying oleh Jimin, kali ini Mina dituduh oleh teman SMP-nya telah membuli seorang teman SMP-nya. Bukti-bukti ini didapat dari seorang OP yang menuliskan di situs pen. Dia adalah seorang teman Mina pada saat waktu di SMP Josong, SMP khusus wanita. Ini adalah bukti bahwa Mina pernah bersekolah di SMP Josong dan beberapa story OP yang menunjukkan bahwa Mina telah melakukan bully pada saat waktu masih SMP. 지금 뭐 학폭 이야기도 나오고 있길래 그거에 대해서는 할 말이 없어요. 안 했어요. 네, 제 주변에 노는 애들, 그리고 그때 당시로 설명하면 일진이라고 얘기하면 편할까요? 일진 친구들 친하진 않았지만 어울려 다니기도 했고, 그다음 OP tersebut juga menuliskan bahwa Mina seangkatan dengan Jung Eunji Aping, tapi di sini Eunji nggak ada hubungannya sama sekali dengan topik video ini. Yang kedua, Mina membuat pesta ulang tahunnya. Pada saat itu ia mengundang banyak fans ke rumahnya, yang otomatis Mina memberitahukan alamat rumahnya. Yang ini seharusnya tidak dilakukan oleh Mina, karena dengan memberitahukan alamat mungkin ada beberapa sasaeng yang muncul ke rumahnya. Fans yang segitu banyak tidak mampu menampung kapasitas rumah Mina. Jadi Mina membuat pesta menjadi 2 hari, yaitu pada hari Kamis dan weekend untuk teman-teman yang bekerja dan sekolah. Mina juga membuat grup private Kakao Talk yang di dalamnya ada si OP ini. Bahkan Mina membalas DM dari seorang fans, mungkin story ya. Lalu Mina mengatakan, saya akan bekerja lebih keras lagi. Pesta ulang tahun Mina ini tidak diketahui oleh agensinya Mina. Nah, di sini gue nggak tahu nih agensi FNC Entertainment atau ON Entertainment. Yang ketiga, beberapa Knet merangkum jadwal manggung EOE, jadwal perform EOE ketika ayahnya Mina sakit. Dari 29 jadwal, Kwon Mina hanya hadir 7 kali, yaitu pada show Musikcore, show Champion, SBS Inkigayo, dan KBS Year End Special. Artinya, Mina sempat absen pada saat EOE perform. Ini dapat dilihat dari unggahan foto yang dirangkum oleh para K-netizen. Di situ terlihat bahwa pada tanggal 20 bulan November tahun 2014, Mina absen karena masa perawatan ayahnya yang sakit. Lalu Mina hadir pada saat SBS Inkigayo pada tanggal 24 bulan 11. Bahkan ketika ayahnya meninggal tanggal 29 November tahun 2014 di acara Musikcore, Mina absen. Ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Mina. Sumber ini dikumpulkan oleh para K-netizen. Orang juga mengatakan bahwa Mina absen di perform EOE karena syuting Modern Farmer. Episode pertama Modern Farmer itu tanggal 18 Oktober, sementara EOE perform itu sekitar tanggal 28 sampai 30 Oktober. Ya kalau menurut gua syutingnya tuh pasti udah jauh-jauh hari gitu, entah sehari atau 2 hari, berhari-hari sebelum episodenya tayang atau berminggu-minggu sebelum episodenya tayang. Keempat, statement Mina yang di Instagram yang mengatakan bahwa Jimin membulinya selama 10 tahun. Statement ini pun berubah lagi pada tanggal 8 Agustus 2020 yang mengatakan bahwa Mina dibully selama 11 tahun. Namun, faktanya, Mina selama di EOE dan FNC Entertainment, mulai dari training, debut, sampai Mina keluar dari EOE, itu hanyalah 9 tahun 3 bulan. Artinya bukan 10 tahun. Ini mungkin maksudnya Mina itu adalah menggenapkan 10 tahun, karena 9 tahun 3 bulan mungkin aja digenapkan jadi 10 tahun. Karena kan udah lewat dari 9 tahun gitu.
Kelima, ketika kontroversi Jimin dan Mina ini mencuat ke publik, saat itu juga stylistnya AOA yang sudah lama bekerja dengan AOA, yang pasti dia lebih mengenal dengan para member AOA dibandingkan dengan para netizen. Saat itu stylistnya AOA ini menyemangati. Ini dibuktikan dengan postingan Instagramnya yang mengatakan, aku sangat senang bisa bersama dengan idol One Pick, my singer, my actor, my muse AOA. Dari postingan ini, stylist tersebut men-tag semua member AOA termasuk Jimin. Nah, setelah gua cek-cek bahwa hairstylist AOA ini sudah tidak memfollow Mina lagi di Instagram. Ini sebenarnya kalau menurut gua ini mungkin profesionalitas seorang yang sedang bekerja. Saat itu ketika kontrak Mina selesai, mungkin sudah tidak ada kerja lagi dengan Mina, mungkin ya bisa aja di unfollow gitu ya. Menurut gua sih ini di dunia kerja itu biasa, teman-teman. Ketika kontroversi ini mencuat ke publik dan Jimin memutuskan keluar dari AOA, sejak saat itu kakaknya Jimin memposting di IG-nya 2F. Nah, ini gue nggak tahu nih maksudnya 2F ini siapa ya gitu. Lalu di bio IG kakaknya nih bertuliskan yang menjelaskan bahwa Jimin bukanlah pembuli, dan di foto profilnya bertuliskan blackmail. Ini blackmail nih artinya pemerasan dengan memainkan psikologi seorang. Jadi dalam konteks ini Mina melakukan blackmailing atau menekan dengan tidak memberikan, bicara dan mengancam akan bunuh diri. Tak lama kemudian story IG-nya bertuliskan too much fun atau sangat lucu atau menyenangkan. Lalu ada tulisan ketawa gitu, hahaha gitu, kayak ketawanya orang Korea. Yang ketujuh, ini agak panjang ya teman-teman, jadi tolong ditonton sampai habis agar tidak menjadi misleading atau misinformasi yang gua sampaikan. Dan nanti gua taruh timestamp di sini agar supaya tidak dipotong-potong ya. Pada comeback Come See Me AOA, Mina tidak hadir di ruangan latihan perdana pada tanggal 7 Februari yang seharusnya menjadi latihan dance pertama. Tanggal-tanggal latihan dan rekaman ini di-spoiler oleh salah satu member AOA dalam live-nya. Pada saat itu tidak ada penjelasan kenapa diundurnya latihan. Namun comeback Come See Me ini sesuai dengan jadwal rilis AOA. Namun pada 5 Maret, fan club AOA Jepang mengumumkan bahwa fan meeting Jepang dibatalkan. Seketika itu jadwal AOA menghilang. Mina beralasan bahwa dia telat ke ruangan latihan dikarenakan dia sedang implan rambut, namun biusnya belum selesai, anestesinya belum hilang, jadi Mina mungkin agak sedikit pusing gitu. Namun Mina tidak mau disalahkan pada saat itu. Dari penolakan Mina ini adalah mungkin salah satu penyebab Mina keluar dari AOA. Saat itu AOA langsung membentuk anggota dengan 5 member. Kontroversi bullying ini berefek langsung kepada AOA yang sedang tampil di acara Queendom. Inet terus membicarakan tentang kontroversi bullying antara Jimin dan Mina. Sayangnya, beberapa komenan ini sudah dihapus di situs fan. Sumber ini gue ambil dari beberapa netizen yang sudah mengumpulkan beberapa komen dan postingan-postingan dari situs fan. Sekali lagi, semua sumber di bawah ini hanya mentranslate dan mengumpulkan yang ada dari K-netizen. Dalam sebuah grup Kakao Talk, Haejong meminta maaf kepada para fansnya, yaitu Elvis. Haejong juga mengirimkan pesan suara atau voice note seperti ini. 진짜 너무 사랑해. 사랑해요. Beberapa waktu lalu gue pernah membahas tentang speak up-nya Mina tentang kasus bullying yang dialaminya yang dilakukan oleh Jimin AOA. Mina sempat beberapa kali mengganti captionnya dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini gue nggak tahu bener apa nggak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pernah ngeliat, silahkan validasi di komen apakah bener. Beberapa hari lalu, ini sangat disayangkan menurut gue, Mina melakukan self harm dan menguploadnya ke Instagram pribadinya. Itu fotonya, gua nggak tahan sih, banyak banget darah cuy. Gua nggak tahan banget cuy. Namun hampir 1 tahun kasus ini bergulir, beberapa netizen mulai memberikan komentar-komentar baik, komentar-komentar love, komentar-komentar sayang dan cinta kepada Jimin, dan beberapa juga mengatakan bahwa meminta maaf kepada Jimin karena mereka telah berpikiran yang salah. So, terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf banget videonya panjang banget ya teman-teman. Jadi tolong tonton di sampai habis agar tidak ada misunderstand dan misinformasi. Buat teman-teman, kalau misalnya gue salah dalam pengucapan atau informasi, silakan validasi di bawah yang gue katakan tadi. Karena gue juga pengen mengetahui siapa yang bener gini. Sekali lagi gue katakan teman-teman, gue tidak berada di pihak siapapun dan tidak mendukung siapapun dan tidak menyalahkan dan membenarkan pihak manapun. Gue murni mengumpulkan beberapa berita dari K-netizen yang udah
ditranslate ke Indonesia dan Inggris. Kan nggak lucu aja gitu gua kena UITE cuy kan. Dituntut sama Mina gitu kan, nggak lucu gitu. Tujuan gua di sini adalah menyampaikan informasi yang gua kumpulkan dari netizen, dari situs pen dan lain-lain, untuk menjadi informasi teman-teman bagaimana dari sudut pandang Jimin, karena selama ini kita tahu dari sudut pandang Mina. Sekali lagi gua tekankan teman-teman, gua nggak berada di pihak manapun dan tidak membenarkan perilaku dan menyalahkan apapun. Gua hanya murni memberikan berita yang gua kumpulkan dan yang telah dikumpulkan oleh netizen dan telah ditranslate ke Indonesia. So, terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai sini. Mudah-mudahan informasinya sedikit membantu teman-teman. Dan ya, sampai sekarang belum ada informasi mana yang bener nih, karena di tahun lalu Jimin udah meminta maaf kepada Mina dan semuanya udah selesai. Terima kasih banyak banget yang udah nonton teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.